Terkadang istri mempunyai harta yang asalnya dari warisan, pemberian, gaji bulanan yang dia terima dari pekerjaannya, hasil usahanya yang dia terima, atau pemberian dari orang tua atau siapapun. Maka hindari turut campur dalam urusan hartanya, baik dengan terus terang atau sindiran, dengan memberikan janji manis maupun dengan ancaman, kecuali dengan keridhoannya. 10 hal yang harus dilakukan suami. Allah Azza wa Jalla menciptakan pasangan untuk kita di dunia ini agar kita merasa tenang kepadanya, serta menciptakan cinta dan kasih sayang yang kita gunakan sebagai naungan. Hak-hak pernikahan amat besar dan menimbulkan beberapa konsekuensi penting. Allah Ta'ala berfirman, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Wanita yang telah berada di bawah kekuasaanmu itu adalah amanah di sisimu, dan engkau pun akan ditanya tentangnya pada hari kiamat kelak. Apakah engkau sudah menunaikan hak-haknya ataukah melalaikan dan menyia-nyiakannya? Di antara hak-hak terpenting istri adalah sebagai berikut. Pertama, saling menasihati untuk bersikap baik kepada para istri. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan bergaulah dengan mereka secara patut, serta sabda Rasulullah SAW, hendaknya kalian saling menasihati untuk berbuat baik kepada para istri. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang bagian paling atas. Jika kamu berusaha meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya. Jika kau biarkan, niscaya dia akan selalu bengkok. Karena itu hendaknya kalian saling menasihati untuk berbuat baik kepada para istri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan pula bahwa Nabi SAW bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan hak dua makhluk yang lemah atas orang yang menzaliminya, yaitu anak yatim dan wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Al-Albani menganggapnya hasan. Kemudian di antara hak-hak terpenting istri lainnya, yang kedua adalah memberi hak-hak istri dan tidak menguranginya. Dari Muawiyah Al-Qushairi, dia berkata, apa hak istri salah seorang di antara kami atasnya? Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, kamu beri dia makan bila kamu makan, kamu beri dia pakaian bila kamu berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkannya, dan jangan memboikot kecuali di dalam rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Al-Albani mengatakan hasan sahih. Sebagian orang bersikap sangat murah dan dermawan kepada teman-temannya. Namun ironisnya, ia justru melalaikan hak istrinya. Padahal seseorang diberi pahala yang jauh lebih besar atas nafkahnya terhadap keluarganya dibandingkan nafkah atau pemberian terhadap yang lainnya selainnya. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, yang paling pahalanya paling besar adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Sebagian pria memukul istri mereka sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka, sehingga istri tidak pernah sehingga dia tidak pernah mengangkat tangannya dari istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya, tidak pula memukul seorang istri atau pelayan,
kecuali saat beliau berjihad di jalan Allah, artinya saat perang. Rasulullah SAW adalah panutan dan teladan kita. Sebagian pria juga menggunakan boikot atau menjauhi istri, mengusir dengan berbagai alasan dan cara untuk menangani masalah apa saja, meskipun kadang masalahnya amat sepele. Terkadang dia memboikot istri yang malang selama sebulan, tidak mengajaknya bicara, tidak ramah kepadanya. Terkadang istrinya menjadi asing di tengah keluarganya sendiri, atau menjadi gadis kecil yang dikhawatirkan kehilangan akal sehatnya karena kesendirian dan keterasingan. Yang ketiga, mengajari istri ilmu syariat dan urusan-urusan ibadah Allah. Ini juga termasuk perkara di antara hak terpenting istri yang harus ditunaikan oleh suami. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yakni sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Surat Al-Ahzab ayat 34. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Suami harus melanjutkan itu dengan pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang suci, serta mendorong dan membantunya untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Beliau bersabda, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, lantas sholat dan membangunkan istrinya. Jika dia menolak, maka ia percikkan air pada wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, lantas sholat dan membangunkan suaminya. Jika ia menolak, maka percikkan air pada wajah suaminya. InsyaAllah. Yang keempat, di antara hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, yakni yang keempat, mempergaulinya dengan baik, menjaga perasaannya dan menyenangkan hatinya. Allah Ta'ala berfirman, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Di antara pelanggaran-pelanggaran penting yang terjadi di tengah sebagian keluarga muslim terhadap perintah untuk mempergauli dengan baik antara lain sering berkata kotor, menjelek-jelekan wajah dan akhlak istri, mengomeli keluarga istri dan menyebutkan kekurangan-kekurangan mereka, memaki dan mencela istri, memanggil namanya dengan gelar-gelar yang buruk, pedut, gembrot, dan yang lain, serta memperlihatkan kebencian dan perasaan muak kepadanya. Yang termasuk pelanggaran lainnya adalah melukai perasaannya dengan menceritakan kebaikan-kebaikan wanita lain dan menyebutkan bahwa mereka lebih baik dan cantik. Hal ini akan mengganggu dan menyusahkan pikirannya, dan dia tidak mendapat bantuan untuk memecahkan masalah itu. Udah dikatakan jelek, lalu mengatakan, kamu seperti si A, si Fulana, orangnya begini. Kamu seperti si sana, orangnya begini. Bentuk akhlak dan pergaulan yang baik lainnya adalah tidak menyelidiki atau mencari-cari kesalahannya. Jadi dicari-cari kesalahannya. Justru yang harus dilakukan adalah memberikan maaf, toleransi, serta mengabaikan kesalahan-kesalahannya, terutama dalam hal-hal yang dia sudah berusaha keras melakukannya namun belum tepat. Rasulullah SAW, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sedang sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada istri-istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau berkata hasan sahih, Al-Albani menganggapnya sahih. Yang kelima, di antara hak-hak terpenting yang harus dipenuhi atau yang istri harus hak-hak istri yang terpenting untuk dipenuhi, yaitu yang kelima, melindungi istri dari hal-hal yang merusak dan tempat-tempat yang meragukan. Selain itu, memperlihatkan kecemburuan kepadanya, menganjurkannya untuk tinggal di rumah saja, menghindarkannya dari teman-teman yang buruk, bertekad agar dia tidak pergi ke pasar sendirian.
Jika dia pergi maka suami menemani dan tidak membiarkannya bepergian tanpa mahram. Ketahuilah bahwa istri merupakan amanah untukmu para suami dan engkau akan ditanya pada hari kiamat nanti. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan yang keenam, hak-hak suami hak-hak istri terpenting yang lain adalah menjaga kehormatan dan mencukupi kebutuhannya. Saya ulang, menjaga kehormatannya dan mencukupi kebutuhannya. Hal ini akan menjaga dan mencegahnya melirik lelaki lain. Berikan sebagian keceriaan wajahmu dan kesopanan budi pekertimu untuk rumah tanggamu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Abdullah, aku telah dikabari bahwa engkau berpuasa terus dan sholat sepanjang malam." Lalu aku menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Jangan kau lakukan itu. Berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah, karena tubuhmu mempunyai hak atas dirimu. Kedua matamu pun mempunyai hak atas dirimu. Istrimu juga mempunyai hak atas dirimu. Dan tamu-tamumu mempunyai hak juga atas dirimu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam jima salah seorang dari kalian itu terdapat sedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami memuaskan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala karenanya?" Lalu beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika dia meletakkan syahwatnya pada hal yang haram? Apakah itu mendapatkan dosa? Demikianlah bila dia meletakkannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Kemudian hak-hak lain yang harus, hak-hak istri yang terpenting lain yang harus dipenuhi, yaitu yang ketujuh, meniru suami yang terbaik dalam urusan mengakrabi, mempergauli dan menyenangkan hati istri. Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, tidak boleh laki-laki tidak boleh melakukan hal yang sia-sia kecuali dalam 3 hal. 1. Seorang laki-laki yang melatih kudanya. 2. Bermain-main atau bercumbu rayu dengan istrinya. Dan yang ketiga, memanah dengan busur dan anak panahnya. Lalu siapakah yang lebih berhak mendapat pergaulan dan akhlaknya yang baik? Tentu yang paling baik, yang paling berhak adalah istri. Karena istri adalah orang yang selalu berusaha melayanimu, memasak untukmu, mencuci pakaianmu, dan bergembira dengan kedatangan serta mendidik anak-anakmu. Kemudian hak-hak istri terpenting lain yang harus dipenuhi, yang ke-8 adalah tabah menghadapi gangguan istri dan bersabar terhadapnya. Dengan lamanya kehidupan dan banyaknya permasalahan dunia, pasti seseorang akan menemukan sesuatu yang tidak dia sukai pada diri pasangannya, apapun itu. Sebagai seorang manusia yang menciptakan kelemahan dan keterbatasan pada dirinya, maka hal itu tentunya wajar. Maka kesabaran harus mutlak ada, kecuali dalam urusan akhirat. Semisal kelakuan istri dalam menunda-nunda sholat, kelakuan istri meninggalkan puasa wajib, kelakuan istri bermaksiat dan melanggar hak-hak yang lain. Untuk urusan seperti ini tidak boleh dibiarkan dan disabari, harus bertindak. Kesabaran dan ketabahan adalah hal-hal yang menghalangi keinginan suami, terutama pada waktu istri-istri dalam keadaan sakit atau tidak stabil, atau melalui kondisi bulanan yang kita sudah maklum. Yang namanya para istri Nabi SAW sering memprotes beliau dan sering muncul tindakan-tindakan yang harus ditoleransi dan dimaafkan. Dan yang ke-9, menjaga hartanya dan tidak campur tangan dalam urusan harta istri kecuali dengan izinnya. Ingat, di dalam Islam, harta suami adalah harta suami, walaupun di dalamnya terdapat hak istri. Sementara harta istri sama sekali tidak berhak suami mencampurinya, alias harta istri adalah harta istri. Terkadang istri mempunyai harta yang asalnya dari warisan,
pemberian gaji bulanan yang dia terima dari pekerjaannya, hasil usahanya yang dia terima, atau pemberian dari orang tua atau siapapun, maka hindari turut campur dalam urusan hartanya, baik dengan terus terang atau sindiran, dengan memberikan janji manis maupun dengan ancaman, kecuali dengan keridhoannya, artinya minta izin kepada istri. Allah Ta'ala berfirman, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 4. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat amanah dalam menjaga harta istri beliau, yakni Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau tidak mengambil kecuali apa yang menjadi haknya, tidak menawar pemberiannya, tidak menampakkan kemarahan dan kejengkelan, sampai Khadijah sendiri yang membuat beliau ridho kepada hartanya. Allah Ta'ala berfirman guna memberikan ancaman terhadap para suami yang mengambil mahar, yang mana tindakan ini mencerminkan ketamakan, meskipun asalnya adalah harta suami. Jadi mahar saja yang harta asalnya dari suami kemudian diminta, itu aja Allah mengancam dengan surat An-Nisa ayat 20-21. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bercampur, bergaul, menggaulinya dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu itu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, akad. Maka apa urusanmu dengan harta istrimu itu? Mengambil hartanya bertentangan dengan pelaksanaan hak kepengurusanmu dan kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya walaupun dia lebih kaya darimu. Orang-orang yang mengambil harta istri-istri mereka dengan janji untuk membangun rumah atau menginvestasikannya, kemudian dia malah menyia-nyiakan hartanya atas nama mereka dan merampasnya, hendaknya berhati-hati terhadap siksa Allah, karena ini merupakan harta yang haram dan dia mengambil harta tidak dengan jalan yang benar, kecuali sekali lagi dengan seizin pemiliknya tanpa paksaan. Ini perlu digarisbawahi juga. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, di antara hak-hak terpenting istri yang harus dipenuhi adalah salah satu hak istri yang dipoligami adalah keadilan suaminya dalam urusan berdiam dan tinggal bersama istri, serta kesamaan dalam giliran menginap dan nafkah. Ini bagi yang istrinya lebih dari satu atau poligami. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kebanyakan orang berpoligami cenderung untuk berat sebelah kepada salah satu istri saja. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai 2 orang istri lalu ia berat sebelah kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak dalam keadaan miring separuh tubuhnya. Rasulullah SAW bila ingin bepergian, beliau mengundi para istrinya. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka beliau mengajaknya pergi. Beliau SAW selalu menjaga keadilan, bahkan ketika beliau sakit dan hampir meninggal, sampai para istri beliau mengizinkan beliau untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi para suami semuanya, penuhilah hak-hak istri yang terkait dengan hak-hak mereka yang khususnya yang paling penting. Di antara hak terpenting istri ada 10 yang kami kutip dari buku Agar Cinta Terawat Indah di Rumah Anda, di rumah kita. Itu yang pertama adalah saling menasihati untuk bersikap baik kepada para istri, memberi hak-hak istri dan tidak menguranginya, mengajari istri ilmu syariat dan urusan-urusan ibadah. Yang keempat, mempergaulinya dengan baik, menjaga perasaannya dan menyenangkan hatinya. Yang kelima, melindungi istri dari hal-hal yang merusak dan tempat-tempat yang meragukan. Yang keenam,
menjaga kehormatan dan mencukupi kebutuhannya. Yang ketujuh, meniru suami yang terbaik dalam urusan mengakrabi, mempergauli, dan menyenangkan istri. Yang kedelapan, tabah menghadapi gangguan istri dan bersabar terhadapnya. Yang kesembilan, menjaga hartanya dan tidak campur tangan dalam urusan hartanya, kecuali dengan izinnya tanpa paksaan. Yang kesepuluh, salah satu hak istri yang dipoligami adalah keadilan suaminya dalam urusan berdiam dan tinggal bersama istri, serta kesamaan dalam giliran, menginap, dan nafkah. Demikian kira-kira hari ini yang disampaikan perihal 10 hal yang harus dilakukan suami. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kita akan lanjutkan membaca Agar Cinta Teramat Indah di Rumah Kita pada kesempatan yang lain. Bagi Anda yang belum mensubscribe channel ini, saya harapkan untuk mensubscribe channel ini. Dan apabila Anda yang sudah mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk like, berilah komentar, saran pendapat, dan share kepada teman, rekan, dan kerabat Anda. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.